Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit video jelek-jeduk di aplikasi Dailymotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada background ataupun audionya, kalian bisa download lewat link di deskripsi. Dan untuk audionya aku kasih dalam bentuk MP4 ataupun video, jadi kalian bisa langsung aja ekspor videonya di dalam aplikasi Dailymotion. Nah, setelah itu di sini juga udah ada detik bitnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Dan cara buat tambahin detik bitnya, kalian bisa langsung aja klik yang detik yang ada di tengah. Nah, oke teman-teman, setelah itu kalian masuk di awal video, kalian bisa langsung aja klik yang tanda plus, pilih media, kalian bisa tambahkan satu foto kalian. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 6.10. Setelah itu kalian masuk di efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di resource your web, cari efek yang namanya Upin ataupun Tiles. Klik yang pengaturan standar dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing. Nah, di bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 0,50 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut 1 dan kalian bisa atur jadi negatif 0,5 derajat. Lalu kalian masuk di bagian sudut 2 dan kalian atur jadi 0,5 derajat. Oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak ambing ataupun oscillate, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensinya, kalian bisa ubah jadi 0,50 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, lalu kalian bisa ubah jadi 10. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing lagi. Setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di detik 05.09. Setelah itu kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, lalu kalian bisa ubah jadi negatif 233. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensinya, kalian bisa ubah jadi 3,00 Hz. Masuk di bagian magnitude, kalian bisa kasih keyframe di detik 5.09, ubah jadi 0. Dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 395. Nah, setelah itu kalian bisa kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya motion blur ataupun buram gerak, klik yang pengaturan standar. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, masuk di detik 06.10, kalian bisa klik tanda plus, masuk di bagian media, tambahkan foto kalian yang kedua. Nah, setelah itu kalian bisa potong di detik 08.05, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian akhir, sama di detik bit yang kedua, di detik 6.29 biarin jadi 1080. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa zoom jadi 1200, dan di detik bit yang keempat kalian bisa atur jadi 1200 juga. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe bagian awal, kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Lalu di bagian akhir kalian kasih kurva kebalikan yang di awal. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai atau sampai fotonya habis. Setelah itu di sini kalian bisa balik cara horizontal pada potongan foto yang ketiga. Nah, oke, setelah itu kalian bisa masuk di detik 8.05, kalian klik tanda plus, pilih media, kalian bisa masukkan foto yang terakhir. Panjangin sampai detik 12.14, masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, biarin jadi 1080. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik
11.24 atur jadi 1265, sama di detik bit yang kedua atur jadi 1265. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Lalu kalian bisa masuk di bagian akhir, kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian naikin ke atas. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk ke bagian pertama, kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu kalian masuk di detik bit yang kedua, naikin ke bagian atas. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 11.24, kalian turunin ke bawah. Lalu kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe bagian awal, kalian kasih kurva kayak di move dan transform bagian ketiga tadi. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai atau sampai fotonya habis. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di detik 9.09, kalian bisa balik secara horizontal, klik titik 3 dan kalian bisa balik secara horizontal, dan juga di detik 11.03 kalian bisa balik secara horizontal. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di detik 12.14, klik yang tanda plus, klik yang kotak, klik titik 3 di kanan atas, pilih yang isi area komposisi, potong di detik 13.16. Nah setelah itu kalian masuk di bagian color and fill, pilih yang warna hitam. Lalu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa masuk di bagian efek, klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya kecerahan ataupun kontras. Setelah itu kalian bisa klik efeknya dan kalian bisa pilih yang pengatur standar. Dan setelah itu di bagian kecerahannya kasih keyframe di bagian akhir, biarin plus 10% dan di bagian awal ubah jadi plus 100%. Masuk di pertahannya, kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian masuk di bagian foto yang kedua. Kalian klik foto yang paling awal, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di distorsi uap, cari efek yang namanya ubin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ombak ambing. Dan di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut magnitude-nya. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 0. Lalu di bagian awalnya kalian bisa ubah jadi 100. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya ayun. Dan setelah itu kalian masuk di bagian sudut 1, atur jadi negatif 2,5 derajat. Lalu di bagian sudut 2 nya kalian bisa atur jadi 2,5 derajat. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian magnitude-nya kasih keyframe di bagian tengah dan kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awalnya, kalian bisa ubah jadi 650. Nah oke, kalau udah itu sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe-nya, kalian bisa kasih kurva fullin semuanya. Kalau udah gitu kalian scroll ke bawah, masuk di bagian scatter, kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0, dan berarti di awal kalian bisa ubah jadi 200%. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian fullin semuanya. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Di bagian warna dan cahaya klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian exposure-nya kasih keyframe di bagian tengah biar jadi 0 dan berarti di awal ubah jadi 1,00. Masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian efeknya dan di skalanya kalian bisa kasih keyframe di awal biar jadi 1,00 dan di bagian tengahnya kalian bisa ubah jadi 3,00. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,00. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Dan di bagian akhir kalian bisa kasih kurva 2, horizontalnya kalian fullin, turunin ke bawah setengah.
Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di bagian alpha. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 100%. Lalu di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi 0%. Lalu setelah itu kalian masuk di bagian fill, dan di bagian fillnya kalian bisa atur jadi 100%. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di bagian foto yang selanjutnya. Di bagian foto yang kedua, kalian bisa klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya Upin ataupun Tiles. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian tambahkan efek yang namanya ombak-ambing. Di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 0, dan buat di awal ubah jadi 110. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di distorsi web, cari efek yang namanya remas. Setelah itu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah di bagian kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di awal sama di akhir, ubah jadi 0,02. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian ubah jadi negatif 0,03. Masuk di pertengahan keyframe kalian bisa kasih kurva yang keempat. Nah kayak gini. Kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Di exposurnya kasih keyframe di bagian akhir. Lalu di bagian awalnya ubah jadi 0,56 atau sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva yang bagian ketiga. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian klik yang tertumpuk, kalian bisa pilih yang saling satu layar. Setelah itu kalian bisa tempelkan di semua foto yang ada di foto yang bagian kedua. Setelah itu kalian bisa klik yang tempel efeknya. Nah oke, setelah itu kalian bisa coba cek dulu videonya. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian foto yang ketiga, kalian bisa klik yang efek, klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya Upin. Lalu mirrornya kalian bisa aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek yang namanya Ayun ataupun Swing. Dan di bagian frekuensinya ubah jadi 1,11 Hz. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut 1, kalian atur jadi negatif 1,4, dan di bagian akhirnya ubah jadi 0,0. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut 2, kasih keyframe di awal ubah jadi 1,4, dan di bagian akhirnya ubah jadi 0,0. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ombak-ambing. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Dan di bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 0,30 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 0, dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 80. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 0,82. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian naikin setengah. Kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian masuk di bagian ombak-ambing. Lalu untuk sudutnya kalian bisa kasih keyframe di awal 90, dan di bagian akhir kalian bisa ubah jadi negatif 80,0 derajat. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik yang tanda tumpuk. Setelah itu kalian bisa pilih yang namanya salin satu layar. Setelah itu kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau, semua foto yang ada pada foto ketiga sampai selesai atau sampai di bagian akhir video. Klik yang tempel untuk efeknya. Nah oke, setelah itu di sini kalian bisa coba cek dulu videonya. Nah kalau udah sesuai, kalian bisa masuk di awal video dan kalian klik tanda plus, klik yang kotak. Kalian bisa klik titik 3 di kanan atas, pilih yang isi area komposisi. Setelah itu di sini kalian bisa gandakan sampai jumlah persegi panjangnya menjadi 3. Kalian klik persegi panjang paling bawah, kalian klik efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang. Klik yang pengaturan standar.
Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, dan kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma, dan di bagian exposure-nya kalian bisa ubah jadi negatif 0,66. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di bagian PD dan opacity, pilih yang perbedaan, klik yang subtract. Setelah itu kalian bisa kembali, klik yang atasnya, kalian masuk di color and fill, pilih warna putih. Lalu kalian bisa kembali, kalian masuk di blending dan opacity, kalian cari efek yang namanya kontras, pilih yang overlay. Setelah itu kalian masuk di bagian bersifat yang paling atas, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya saling latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, cari efek yang namanya ambang, dan kalian bisa klik yang pengaturan standar. Di bagian thresholdnya atur jadi 0,70 atau 0,70. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya regangkan sumbu, klik yang pengaturan standar. Dan di bagian skalanya, di sini kalian bisa naikin jadi 13,00. Dan setelah itu kalian bisa klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur. Setelah itu di bagian kekuatannya kalian bisa fullin jadi 2,000. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya peta spektral, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di sini kalian masuk di bagian squeeze, kalian atur jadi 1,00. Lalu kalian masuk di bagian warna 1, ubah jadi hijau Tosca, dan kedua kalian ubah jadi biru, dan ketiga kalian bisa ubah jadi biru Tosca atau pokoknya kayak gini. Kebalik di warna pertamanya, jadi kalian bisa tambahkan warna biru Tosca dan ketiganya atur jadi warna hijau Tosca. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, cari efek yang namanya cerahkan, pilih yang screen. Oh ya, kalian kembali dulu di bagian efek peta spektral dan di sini kalian aktifkan untuk skala kecerahannya. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa panjangin ketiga persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja cek videonya dari bagian awal. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.